Di tengah gemuruh Old Trafford di bawah sorotan jutaan pasang mata, ada kisah yang sering terlewatkan. Bukan tentang gol-gol spektakuler, bukan tentang skill yang memukau, melainkan tentang ketahanan yang tak tergoyahkan. Ini adalah kisah Darren Fletcher, seorang pahlawan senyap yang berjuang melawan musuh tak terlihat dan membuktikan bahwa kekuatan sejati tak selalu bersuara lantang. 30-40 times a day and just losing blood and mucus and having to get admitted to hospital. Bayangkan ini, Anda berada di puncak karir. Anda bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, Manchester United. Anda memenangkan trofi demi trofi. Tapi di balik semua kejayaan itu, ada rahasia yang menggerogoti Anda dari dalam. Sebuah penyakit yang membuat Anda berlari ke toilet 10, 20, bahkan 30 kali sehari. Kehilangan darah, terbaring di rumah sakit dengan infus. Dokter-dokter berbisik, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah bermain lagi. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan pahit Darren Fletcher pada tahun 2011 ketika ia didiagnosis dengan kolitis ulceratif, penyakit usus kronis yang melemahkan. Sebuah monster tak terlihat yang mengancam untuk merenggut segalanya. Tapi untuk memahami kedalaman perjuangan itu, kita harus kembali ke awal, jauh sebelum monster itu muncul, kembali ke masa ketika seorang anak laki-laki Skotlandia berusia 11 tahun dengan mimpi sebesar langit, bergabung dengan Akademi Manchester United. Namanya Darren Fletcher. Ia adalah bintang besar berikutnya setelah David Beckham. Sir Alex Ferguson sendiri sangat ingin memberinya debut pada usia 16 tahun. Masa depan terbentang cerah, namun takdir punya rencana lain. Cedera serius dan peraturan liga menunda debutnya selama 3 tahun. 3 tahun penantian, 3 tahun keraguan mulai merayap. Ketika akhirnya ia menembus tim utama pada musim 2003 hingga 2004, ia bukanlah Beckham yang flamboyan. Ia digambarkan sebagai wajah di tepi foto, sedikit buram karena fokusnya pada orang lain. Permainannya panik dan tegang, sangat kontras dengan kecerdikan dan teknik memukau Beckham. Ia menjadi sasaran empuk bagi para pengkritik, kambing hitam yang mudah dicari. Bahkan kaptennya sendiri, Roy Keane, tak segan-segan melontarkan kritik pedas. Keane sering memarahi Fletcher dengan pertandingan, dan ada insiden rekaman MU TV yang terkenal di mana Keane diduga mengkritiknya habis-habisan. Bagi orang luar, itu mungkin terlihat kejam, tapi bagi Fletcher, itu adalah pujian terselubung. "Aku tahu Roy Keane menyukaiku," kata Fletcher. "Itu caranya menunjukkan bahwa dia menyukaiku, karena dia tahu aku mampu berbuat lebih banyak." Keane bersama ayahnya dan Sir Alex Ferguson adalah 3 pengaruh terbesar dalam karirnya. Mereka menempa mentalitasnya. Mereka mengajarkannya untuk menjadi pria dan fokus pada kemenangan. Fletcher tidak peduli dengan kritik dari luar lapangan. Yang terpenting baginya adalah menyenangkan Sir Alex Ferguson dan mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekan timnya. Ia bahkan pernah memilih memarkir Ferrarinya di jalanan Silford daripada mengendarainya langsung ke tempat latihan. Sebuah tanda kerendahan hati yang langka di dunia sepak bola yang glamor. Perlahan tapi pasti, kambing hitam itu mulai berubah.
ia melawan rintangan dengan semangat dan ketabahan yang tidak wajar. Secara sadar, melepaskan keraguan diri yang telah lama menghantuinya. Ia menjadi pemain yang sangat penting bagi United. Dikenal karena semangat tinggi dan stamina tanpa batas. Pentingnya perannya terlihat jelas ketika ketidakhadirannya dalam final Liga Champions 2009 melawan Barcelona. Disebut sebagai faktor kunci dalam hasil pertandingan. Ia bukan lagi wajah yang buram di tepi foto. Ia adalah pilar. Namun di puncak kejayaannya, monster itu kembali menyerang. Lebih ganas dari sebelumnya. Pada tahun 2011, diagnosis kolitis ulceratif datang. Gejala-gejalanya mengerikan. Saya berakhir di rumah sakit beberapa kali dengan infus, kenangnya. Yang lebih memilukan, ia mencoba menyembunyikannya. Saya membuat cerita, katanya, berbohong kepada orang lain tentang mengapa saya tidak latihan, mengapa saya terlihat sakit. Beban menyembunyikannya penyakit yang begitu pribadi dan melemahkan ini sangat besar. Ia merasa lega luar biasa ketika akhirnya mengumumkannya kepada publik. Para dokter dan spesialis mengatakan ada kemungkinan ia tidak akan pernah bermain lagi. Secara fisik, ia benar-benar habis. Namun, Fletcher menolak untuk menyerah. Saya tidak akan membiarkan ini mengalahkan saya. Tekadnya. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri, untuk mimpinya, dan untuk keluarganya. Saya punya anak-anak kecil dan hanya mencoba menjadi seorang ayah saja sangat sulit. Akunya melakukan hal-hal sederhana seperti membawa mereka ke taman dan menonton mereka bermain sepak bola. Pada Januari 2013, ia menjalani operasi penting. Sebuah operasi yang mengubah hidup. Dan yang terjadi selanjutnya adalah salah satu comeback paling inspiratif dalam sejarah sepak bola. Sejak kembali dari operasi, Darren Fletcher hanya absen 1 hari latihan. 1 hari, sebuah bukti ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Ia tidak hanya kembali bermain, ia kembali menjadi pemain profesional, bahkan melanjutkan karirnya di West Bromwich Albion dan Stoke City setelah meninggalkan United. Kisah comeback-nya melampaui batas sepak bola. Ini adalah narasi universal tentang harapan, tentang mengatasi musuh yang tak terlihat, dan tentang menolak untuk menyerah. Ia kini menjadi duta untuk Crohn's dan Colitis UK, memberikan harapan dan dukungan kepada pasien IBD muda. Saya berbicara dengan anak-anak dan mereka mengatakan lebih mudah bagi mereka untuk menjelaskan penyakit mereka kepada teman-teman di sekolah jika mereka bisa mengatakan, "Saya punya penyakit yang sama dengan Darren Fletcher," katanya. Kisah Darren Fletcher tidak berakhir ketika ia gantung sepatu. Sebaliknya, ia berevolusi. Pada Oktober 2020, ia kembali ke Manchester United. Awalnya sebagai pelatih U16, lalu pelatih tim utama, dan akhirnya ditunjuk sebagai direktur teknis pada Maret 2021. Pendekatannya sebagai direktur teknis sangat tidak biasa. Ia tidak hanya duduk di kantor dengan jas, ia sangat aktif dalam kapasitas kepelatihan, sering terlihat di dugout selama pertandingan.
mengenakan track suit. Tanggung jawab utamanya adalah mengambil pandangan holistik tentang jalur bagi pemain dari akademi ke tim utama, membantu perekrutan, dan membentuk strategi jangka panjang. Pengaruhnya terhadap kembalinya semangat profesional dan berapi-api diyakini signifikan. Name that will be familiar to everybody, Darren Fletcher, and a director of football negotiations. Ia adalah pemimpin senyap yang sejati, seseorang yang tidak mencari sorotan tetapi secara konsisten memberikan kontribusi mendalam. Dari seorang anak yang diramalkan menjadi bintang namun dicap kambing hitam, hingga seorang pahlawan yang berjuang melawan penyakit mematikan dan bangkit kembali, hingga menjadi arsitek di balik layar yang membentuk masa depan klubnya. Kisah Darren Fletcher adalah pengingat yang kuat bahwa ketahanan sejati tidak selalu terlihat di papan skor atau dalam sorotan media. Itu ada dalam perjuangan yang tersembunyi dalam tekad untuk tidak menyerah dan dalam kemampuan untuk bangkit kembali berkali-kali. Ia adalah bukti bahwa nilai sejati seorang individu tidak diukur dari seberapa terang mereka bersinar, tetapi dari seberapa dalam mereka berakar.